Susah. Kalau online seperti ini. Saya sudah minta pindah saya tidak bisa share share tidak bisa merekam kalau tidak jadi host. Saya rekam pakai OBS itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Baik, ini mohon maaf ngurusi si Zoom meeting ini agak belibet ya ini. Apalagi kalau misalkan harus melibatkan dari luar. Baik, kita sapa sambil mohon maaf ini saya tidak jadi menggunakan dua kamera. Jadi mungkin saya tidak nampak di layar situ di kawan-kawan yang online karena kamera tadi satunya error handphonenya. Jadi biarlah suaranya yang terdengar. Kita sapa dulu, ada siapa-siapa di sini. Irfan? Halo? Irfan? Kan nggak ada suaranya kan? Sudah. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di hari ini di pertemuan kedua ya sebenarnya ya. Tapi tadi kalau kawan-kawan lihat di presensi itu saya buka presensi pertemuan kedua dan ketiga hari ini. Tolong dan atau silakan diisi. Nanti untuk mengisi kekurangan yang di pertemuan sebelumnya kita akan atau saya berikan tugas saja nantinya. Tugas untuk menonton aja gitu ya maksudnya. Tidak harus dikumpulkan. Nah, nanti kalau tugas duluan nanti sudah apa namanya ya, skeptis duluan ya. Skeptis itu apa basinya apa? Was-was. Bahasa ininya was-was. Ya biar tidak skeptis atau was-was. Jadi kita tidak. Nanti penugasannya hanya untuk sekedar bahwa nanti Anda mengisi Google Form. Jadi ada buktinya bahwa sudah mengumpulkan atau mengerjakan tugas seperti itu ya. Jadi tidak perlu ada tugas yang secara spesifik harus dikerjakan seperti itu. Baik, kita lihat di pertemuan yang pertama kita sudah coba bahas terkait dengan kontrak dan lain-lain. Dan saya kira tidak perlu diulangi lagi. Kita hanya melihat nanti sekarang terkait dengan dasar mikrokontrolernya dulu ya. Coba diamati 30 detik lah. Ya.
apa yang terjadi di situ di slide. Tangan saya tadi kena tinta. Kita sapa lagi yang online, Dani. Halo? Halo Dani. Siapa lagi ada di situ? Devai. Dani? Irfan? Pan di Zoom meetingnya kayaknya Irfan jadi hostnya, sudah digantikan atau dipindahkan? Bisa nggak pindahkan host? Ya sudah, kalau tidak sudah saya rekam pakai OBS itu. Yang pertama itu ada pengertian sebuah microcontroller ya. Sebagian dari kawan-kawan kan sudah mencoba menjalankan microcontroller sudah sejak lama ya, Marita sudah diminta untuk membuat penjaluran microcontroller yang ada di robotika, mungkin Nyoman juga ada kawan. Di sini ada lagi nggak yang anggota robotika selain Marita Nyoman? Nisa ya, ada Nisa. Nisa, Hasan. Yang kemarin itu yang 2 lagi itu, yang 3 itu baru ya. Nah, jadi kalau nanti kawan-kawan intinya sekarang kalau misalkan di tim robotika itu ya, itu kalau di sana sudah banyak belajar macam-macam, mungkin di kelas akan baru belajar di semester depan. Jadi secara resmi pemrograman robotika itu baru ada di semester 5 kalau tidak salah ingat ya. Jadi otomatis nanti kawan-kawan di tim robotika itu sudah banyak yang didapatkan di situ. Karena apa yang tidak, bahkan kadang-kadang yang tidak diberikan di kelas itu sudah ada di situ. Nah itu untungnya kalau kita ikut UKM biasanya ya. Kalau misalkan ikut UKM Mapala, ya apa yang ada di Mapala mungkin tidak diajarkan di kelas gitu kan. Tidak ada kan kelas khusus kuliah Mapala itu nggak ada. Atau kuliah jaringan komputer itu kadang-kadang kawan-kawan yang sudah biasa praktikum di luar gitu ya, misalkan ikut perusahaan apa atau CP apa, yang biasa masang jaringan di mana-mana, itu kadang-kadang apa yang diajarkan di kelas itu hanya sedikit saja dari yang apa yang ada dipraktekkan di luar. Termasuk yang ada di tim robotika juga itu ya. Itu banyak hal-hal yang mungkin nanti tidak terjadi atau disampaikan secara teoritis di kelas, tapi sudah ada di situ. Termasuk komunikasi antara komputer dan lain-lain itu tidak, sementara di materi di kelas itu tidak termasuk di dalam apa istilahnya RPS gitu ya, rencana pembelajaran semesternya itu tidak ada. Nah itu ya. Jadi kalau dilihat sekarang di slide ini menyampaikan terkait dengan pengertian si mikrokontroller secara ini ya, secara umum ya. Sumbernya ada di situ. Nanti kawan-kawan kalau penasaran bisa diakses ke alamat itu. Nanti slide-nya akan saya bagikan. Insya Allah di di LMS ataupun di e-learning. By the way apa sih maksudnya, ngomong-ngomong yang lain mana nih? Hah? Gitu ya, ada 20 berapa? Kayaknya tidak sampai 30 deh. 10 itu ini juga 9. Berarti 10 19 ya. Separoh ya. Kalau saya sih menyimpulkannya gini ya, kita kembali ke slide sini. Mikrokontroller itu adalah gabungan dari mikroprosesor yang kemudian ditambahkan ROM dan RAM. Gampangannya gitu ya, gampangannya gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nanti mempelajari mikroprosesor dulu ya, mikroprosesor sekarang ada Intel Ultra ya, tahu nggak? Ya kan? Jadi core-core itu sudah tidak ini lagi. Jadi kalau yang Core i3, Core i5, Core i9, Core i7, Core i9 itu kan sampai i9 ada ya. Tahu nggak? Siapa namanya? Siap. Oh, itu Siap ada punya ya, amin ya. Apa namanya? Core i9 itu juga ada sekarang, tapi sekarang sudah berkembang lagi jadi sampai generasi ke-14 itu kan, yang kalau tidak salah yang Core i3 sampai Core i7, Core i9 tadi, Core i9. Tapi habis itu setelah generasi ke-14 dia pindah ke Intel Ultra sekarang. Jadi ya, ya. Jadi sekarang sudah berganti. Nah, termasuk juga microcontroller itu sudah mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Dulu kalau saya belajar waktu S1 ya, itu kami tidak belajar mikrokontroller karena dulu tidak ada mikrokontroller. Waktu itu adanya ini dulu, awal-awal saya kuliah ya. Adanya ini. Ini namanya mikroprosesor Zilog Z80. Kayaknya di pasaran masih ada orang jual ini. Tapi yang belajar ini hanya orang-orang yang berpikiran apa namanya ya,
ya mungkin kayak saya dulu rindu dengan pelajaran yang lama gitu ya, mana belajar lagi ini. Kenapa? Karena dulu yang kami lakukan adalah memprogram mikroprosesor, bukan mikrokontroler ya, mikroprosesor ini menggunakan bahasa mesin. Jadi yang masuk ke situ, yang diinputkan ke prosesornya adalah bahasa mesin. Bukan diinputkan ke mikroprosesor ya, ke ROM-nya. ROM-nya. Jadi kalau si tadi mikrokontroler ya, yang di atas itu kan dia punya ROM, punya RAM. Saya tulis nggak nih? Wah, ini ada. Ada ROM, ada RAM. Tapi kalau si mikroprosesor nanti ROM dan RAM-nya ini tidak termasuk di dalam sini, dia terpisah. Terpisah ya, terpisah. Terpisah ROM dan RAM-nya. Bukan terpisah jarak dan waktu ya, Maharita ya. Ini terpisah ROM dan RAM. Nah, di mikroprosesor yang dulu kita akan memprogram mikroprosesornya, nanti yang kita isikan ke ROM-nya itu adalah bahasa mesin. Jadi misalkan kalau kita sekarang ya, kalau di bahasa C ya, kita mungkin nanti lihat. Atau di pemrograman sekarang itu kan ada start gitu ya, ada start ini. Atau misalkan pakai begin gitu ya. Bahasa programnya sudah diajarkan apa sih? Python ya. Python ada begin, ada startnya nggak? Awal programnya apa? Ada void gitu. Void kan? Sebenarnya ada itu karena dia kan Python basicnya bahasa C juga ya kan, ininya pada dasarnya kan. Sebenarnya dia punya begin dan end, tapi secara otomatis tidak kita harus ketikkan lagi. Jadi kalau kami dulu kan belajar pemrograman itu kan ada begin. Begin gini end. Ada end-nya ya, begin, ada end di sininya. Nah, di tengah-tengah ini kode program kita. Tapi kalau bahasa pemrograman sekarang itu sudah tidak perlu kita ketik lagi untuk mempersingkat waktu. Jadi kalau misalkan kita ketik void gini ya. Void. Misalkan apa ya? Baca gitu ya, baca data misalkan, underscore data. Langsung aja nih di bawahnya sudah kita ketik apa namanya? Coding programnya sudah selesai dia. Dia sudah bikin end-nya sendiri. Nah, kalau dulu tidak. Nah, lebih parahnya lagi, bukan lebih parah sih. Lebih detailnya lagi kalau dulu kami belajar mikroprosesor itu ya, kemudian memprogram ini itu yang diketik bahasa mesin. Jadi begin ini ada bahasa mesinnya apa, end ini bahasa mesinnya apa. Diketik dulu. Begin misalkan bahasa mesinnya begin itu anggap gini ya. 3E misalkan. Kemudian N-nya itu nanti 4F misalkan. Jadi setiap kali mau ngetik program yang awalnya misalkan anggap saja menyalakan satu lampu kecil ini ya. Misalkan kalau di sini kan ada lampu kecil nih. LED kecil ini. LED kecil nih. Jadi menyalakan ini kalau di mikrokontroler kan nanti kita tinggal misalkan ini write data high misalkan, kemudian write data low misalkan. Jadi dia kan nanti kan kedap-kedip. Di tengah-tengahnya kita beri delay gitu. Itu segampang itu sekarang. Mungkin Python juga seperti itu kan. Nah, kalau dulu enggak. Beginnya ini kita ketik dulu 3E, masukkan. Enter gitu ya, masuk dia ke ROM-nya. Kemudian ketik lagi misalkan mau menyalakan ini. Kita harus cari tahu alamat dari LED yang kecil yang nomor pertama ini itu alamatnya berapa. Misalkan alamatnya A7 misalkan gitu ya. Jadi kita ketik apa tadi 3E, kemudian E7. Kemudian E7 ini mau diapakan? Di setting sebagai input atau di setting sebagai output? Di setting sebagai output. Kan lagi E7 apa misalkan ya. E7 misalkan diberi data 01 misalkan. Enggak, dia tidak pakai 01, 0 aja, 0 atau 1 gitu. Dan seterusnya di sini sampai bawahnya nanti 4F misalkan. Nah, baru satu program itu. Jadi kalau misalkan kita salah ketik nih ya, misalkan saya salah ketik nih. E7 saya ketik E6. Atau saya ketik misalkan berapa yang mirip ya? 1 misalnya. Itu harus kita urang dari awal. Hapus dulu ini ROM-nya dihapus, di-delete dulu baru diketik lagi dari awal. Seribet itu dulu ya anunya. Jadi, tapi dengan itu kemudian terbiasa. Ujiannya pun gitu. Jadi ujiannya disodori satu-satu, modulnya kurang lebih sebesar laptop inilah kurang lebih. Segini lah kurang. Lebih besar dari ini. Di situ ada ininya, ada keypadnya. Keypad itu tombol 1 sampai 0 sampai 9 gitu. Ada A, B, C, D, E, F-nya. Tapi tidak sampai alphabetical. Jadi dia kan hanya pakai model apa ya?
heksadesimal ya, hexa ya. Jadi dari 0 sampai F gitu. Itu aja yang ada tombolnya. Kemudian ada LED-nya ini, ada 7 segmennya juga di situ. Kemudian ini tidak ada yang lain, mikroprosesor Zilog 80-nya, ada tombol tadi. Kemudian kita bisa masukkan. Dia tidak bisa terkoneksi ke laptop atau kemana-mana, belum waktu itu belum bisa. Jadi kita hanya masukkan, kemudian baru kita bisa lihat nanti hasilnya di LCD-nya ini, bukan LCD. 7 segmennya ini menunjukkan yang tadi, huruf-huruf 3E, 4F, kemudian A7 dan seterusnya itu di situ. Kemudian hasilnya baru kita lihat di LED-nya. LED-nya tadi 1. Jadi memprogram satu LED untuk berkedap-kedip itu panjangnya mungkin lebih dari 2 jam, sejengkal atau lebih gitu ya, adanya baris program. Dan itu kalau satu aja salah, satu huruf itu salah dari bahasa mesinnya ini, maka dia kemudian kita harus ngulang lagi dari awal. Nah, di SIMIC Major baru dulu ya, dulu kita belajar mikrokontrol itu sejak tahun 2004 kalau tidak salah. Waktu jadi saya mengajar awal-awal itu saya mengajar itu bahasa rakitan namanya, bahasa assembly. Jadi yang saya pakai adalah mikrokontroller 89C51 dulu. Nah ini dia ya. Ini adalah yang kita pakai. Dan namanya dulu kita tidak menggunakan Arduino ya. Arduino itu mungkin sejak tahun 2010 atau 2011 ya, adanya atau 2008. Saya mungkin kenalnya itu dari tahun 2010 atau 2011. Kemudian kita dulu menggunakan namanya downloader. Jadi microcontroller downloader. Nah, ini saya tulis. Dulu harganya 400.000 itu. Jadi kalau misalkan kita ingin memprogram mikroprosesor, kita cabut dulu. Cabut ke downloadernya nanti dari laptop atau dari PC dulu, tidak menggunakan laptop, pakai PC biasa, pakai komputer biasa. Kemudian dimasukkan ke mikrokontrollernya. Kemudian kalau sudah dicabut lagi ininya, chipnya ini chipnya ya, chip mikrokontroller cabut baru dipasang kemana? Ke robot atau ke perangkat lainnya, karena dia tidak punya yang integrated seperti ini. Jadi kalau misalkan ada LCD itu ya, nanti dibuatkan dulu rangkaiannya, dirakit LCD ini ya, atau dia pakai segmen seperti ini, dirakit dulu, ada modul 7 segmennya, kemudian baru nanti dirakit untuk namanya minimum system ya, minimum system atau ya coba di sini, minimum system. Dulu pakai AT89C51. Nah, tapi untungnya waktu itu sudah tidak menggunakan bahasa mesin lagi. Kita sudah naik tingkat sedikit masuk ke bahasa assembly sini. Dulu mata kuliahnya namanya bahasa rakitan atau assembly. Rakitan gitu ya. Assembly. Assembly. Benar nggak tulisannya gitu? Atau B-nya double? Hah? Benar ya gitu ya? Ya, nanti dikoreksi kalau salah. Jadi bahasa assembly itu sudah lebih tinggi sedikit daripada bahasa mesin. Jadi begin end itu kelihatan gitu, begin end. Tapi juga masih lebih ribet daripada kita menggunakan bahasa C sekarang. Baru kemudian berkembang atau ini ya. Jadi tahun 2004 sampai sebelum tahun 2012 itu kita masih menggunakan microcontroller model AT89C51. Habis itu masuk ke AT Mega 8535. Jadi perkembangan di SIMIC ya. Jadi 89C51 habis itu masuk ke 8535. 8535. Ini modulnya masih ada di Banjarmasin. Jadi 8951-nya masih ada, AT Mega 8535-nya masih ada. Sampai habis itu dari bulan Oktober 2012 ini lab digital sudah punya ini. Punya mikrokontroller 89 AT Mega 128. Ya, ini AT Mega juga, ini AT Mega 8535, kemudian masuk ke AT Mega 128. Berikutnya nanti masuk ke 328 dan masuk ke 2560. Ini tadi tahun 2012, ini tahun 2018. Ini tahun 2023. Berapa tahun nih jedanya? 6, 5 ya. Ya, kurang lebih biasanya sekitar 5 tahunan di-upgrade perangkatnya. Jadi kawan-kawan sekarang masuk yang ke tahun 2023
akhirnya kita sudah punya, ini yang 2018, kita sudah punya ATmega 328. 2023 kemarin sudah saya upgrade lagi ke sini. Ke ATmega 328, 2560. Dia kecil ini. Kalau 2560-nya di Robotika kan agak besar ya, apa namanya papannya. Yang ini yang kecil. Ini yang ATmega Pro Mini namanya. Jadi sama microcontrollernya, tapi bentuknya lebih kecil. Tapi dia lebih rapat ini. Nyoldernya juga agak belibet nih saya ini. Ada kemarin itu yang pas praktikum ya tahun lalu. Pak ini nggak jalan pas diet, ternyata saya belum solder itunya, apa namanya pin-pin. Ini kan soldernya banyak nih. Saya nyolder ini harus pakai laptop apa namanya kamera handphone yang saya sorot ke situ. Jadi saya melihatnya ke kamera handphonenya. Kalau mata saya langsung melihat ke sini nggak bisa, terlalu kecil. Di bawah ini sayangnya tidak bisa dibuka nih. Sudah kencang. Kalau ada yang copotan bisa kelihatan. Oh ini. Nah itu. Ada pin-pinnya kecil. Jadi pin yang satu dengan pin yang lain itu rapat sekali. Saya nyolder. Jadi saya beri kamera handphone, saya zoom gitu kan, baru saya lihat ke situ. Jadi saya kayak orang operasi itu aja kan, gitu ya. Pernah ya lihat ya orang operasi. Kadang-kadang tukang servis handphone juga, tukang servis handphone juga pakai kamera itu dia karena kalau melihat barang-barang kecil itu kan mata kita yang kasihan. Ya karena saya juga sudah tidak bisa melihat yang terlalu kecil, sudah pakai kacamata plus juga tetap tidak kelihatan gitu karena saking kecilnya itu. Jadi saya harus pakai alat bantu yang lain. Nah, kita sudah di-upgrade sampai sini ya. Nah, kalau dilihat kembali ke slide sana, kita bisa lihat di situ, dia kemudian sudah dilengkapi dengan mikroprosesor atau prosesor tadi. Kemudian ada ROM, ada RAM, ada I/O-nya juga di situ. Kemudian apa kalau di bahasa ini kan ya, this device are optimized for embedded application that require both processing functionality and agile, responsive, interaction digital. Apa kalau diterjemahkan? Intinya gini aja deh. Intinya mikrokontroller itu biasanya dibuat atau difungsikan untuk kemudian diperuntukkan untuk hal tertentu. Misalkan, contoh, ada contohnya. Berikutnya aja. Belum hidup. Oh, ini ada ininya dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Terlalu jauh dia tidak. Sudah jalan? Bentar ya. Nah, saya lewati dulu sebentar. Nah, ini dia nih. Ini contohnya tadi saya disampaikan di pengertiannya bahwa dia digunakan untuk keperluan tertentu. Misalkan nanti ada mesin cuci dan lain-lain ya. Tapi kita kembali dulu ke pengertian tadi. Yang online bisa lihat slide-nya? Bisa, Pak. Baik, kita kembali dulu ya. Saya mohon maaf nih karena tadi harusnya saya menggunakan dua kamera, satu pakai handphone, tapi karena handphonenya akses ke kameranya bermasalah seperti biasanya. Maklum nih kalau handphone jadul seperti itu. Sekali dipakai kameranya, sekali lagi tidak harus di reset dulu. Nah, nanti saya reset lagi ini handphonenya. Nah, lihat dulu di sini ya. Sebelum kita masuk ke aplikasinya tadi kan sudah disampaikan dia digunakan biasanya untuk aplikasi tertentu. Jadi tidak seperti halnya mikroprosesor ya. Kalau mikroprosesor di laptop atau di komputer kita itu kan banyak ya, biasanya bisa multitasking gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mikroprosesor bisa jalankan aplikasi, bisa komunikasi dengan printer, bisa komunikasi dengan Bluetooth atau pakai TWS misalkan itu ya, ada external hard disk, ada kamera, itu banyak, itu sistem mikroprosesor. Tapi kalau sistem microcontroller biasanya dia cenderung kepada hal-hal yang lebih spesifik. Misalkan dia ngontrol AC aja. Dia ngontrol akses point di situ, akses point aja. Dia kemudian ngontrol apa namanya di handphone aja. Dia ngontrol misalkan di mana lagi ya, di remote sini, nanti remote ini aja, tidak remote kemudian sekaligus AC-nya tidak. Remote sendiri, remote kontrolnya sendiri, AC-nya sendiri. Jadi mikrokontrol yang ada di remote nanti terpisah dengan mikrokontrol yang ada di unit AC-nya. Termasuk juga di access point atau misalkan ada nanti kipas angin atau LCD proyektor itu. LCD proyektor itu dia sendiri. Mikrokontrolnya dia punya, kemudian di sini juga remote punya mikrokontrol juga. Jadi terpisah ya. Nah, intinya dia nanti digunakan untuk hal-hal yang lebih spesifik, tapi bisa jadi nanti digunakan pada sistem yang lebih besar ya. Misalkan di handphone kita. Itu kalau kawan-kawan amati ya, di handphone itu kan punya minimal dua mikrokontroller. Satu SoC-nya, prosesor utamanya.
mikrokontroler utamanya disebut SoC biasanya, System on Chip. Ada yang tahu? Siap? SoC-nya apa? Nanti diamati ya, misalkan MediaTek atau kalau iPhone itu pakai apa prosesornya? Ioniq ya? Ioniq berapa sekarang? 17. Nah, atau berapa? Saya tidak hafal 8 apa 7 gitu ya, atau saya tidak pakai iPhone jadi tidak ini. Nah, itu SoC-nya si Android dengan iPhone itu kan beda. Tapi dia punya microcontroller yang disebut sebagai SoC tadi. Nanti si iPhone punya apa namanya GPU sendiri. Itu microcontroller untuk mengurusi urusan layar, tampilan, gambar, kemudian nanti masalah input dari touchscreen-nya itu dan seterusnya itu urusan dari GPU-nya. Ya, ataupun mengolah dari game, mengolah apa namanya gambar dari tampilan pemutar video misalkan gitu ya. Itu urusan dari si GPU. Minimal 2 itu. Bahkan kalau di smartphone kita nanti ada lagi chip yang ngurusi tentang komunikasi serial. Komunikasi seluler maksud saya. Komunikasi seluler itu kan ada chipnya lagi untuk kemudian bisa berkomunikasi. Kalau yang sekarang misalkan seberapa ya? Berapa megahertz ya? 900 atau di atas 1000 gitu. Tahu nggak seluler itu frekuensinya berapa mereka? Kan dulu ada yang ditutup ya, misalkan frekuensi 800 atau 900 megahertz untuk data seluler itu. Sekarang saya tidak tahu. Tidak hafal, itu dia sudah bekerja di frekuensi mana. Jadi dijadikan satu. Makanya dulu ada namanya CDMA ya. Dan tahu nggak, sebelum GSM itu ada CDMA juga. Jadi dulu ada yang bekerja seperti punyanya apa dulu Smartfren itu ya. Smartfren itu kan bekerja di CDMA sebelum dia beralih ke GSM. Nah itu dia. Nah itu ada juga di handphone kita itu yang ngurusi soal itu tadi, komunikasi dengan operator selulernya ya. Nah itu dia. Nah kemudian di sini disimpulkan secara apa namanya ringkas ya bahwa mikrokontroler itu barangnya kecil, kemudian harganya murah, dan kemudian sudah dilengkapi dengan komputer on chip yang kemudian digunakan untuk keperluan embedded system tertentu seperti tadi. Terus untuk smartphone di dalamnya. Dan smartphone itu kalau tadi disebutkan nih di atasnya tuh ya integrated system design to operate and embedded computing, bisa jadi yang mikrokontroler itu merupakan bagian dari sistem secara besar. Jadi kalau ini kan sistemnya kan lengkap ya. Untuk komunikasi Bluetooth-nya ada, Wi-Fi-nya ada, komunikasi selulernya ada, nanti radionya juga ada di sini. Itu sendiri-sendiri. Jadi mikrokontroler untuk ngurusi radio sendiri, mikrokontroler untuk ngurusi Wi-Fi-nya sendiri, mikrokontroler untuk ngurusi si Bluetooth-nya sendiri, mikrokontroler untuk ngurusi sistem operasinya secara keseluruhan sendiri. Banyak, sudah ada berapa tuh? Kayaknya lebih dari 3 mikrokontroler yang mungkin sudah ada atau terintegrasi di dalam smartphone yang kecil ini. Ya kan? Nah itu dia, itu bedanya ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, smartphone itu tidak hanya digunakan untuk keperluan komunikasi saja, sudah multimedia semuanya di situ. Bahkan kalau ada yang pernah nyoba programming lewat smartphone juga bisa gitu. Nah, jadi sebegitu besarnya sehingga tadi disebutkan bahwa mikrokontroler itu diperuntukkan untuk embedded system tertentu, tapi bisa jadi menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Gitu. Nah, ini kenapa mungkin ada yang bertanya kenapa bahasa Inggris ya? Ya karena bahannya dari bahasa Inggris sebenarnya yang kemudian kita harus jelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Coba perhatikan di situ. Atau sekarang kita tanya dulu kawan kita yang belakang. Siapa namanya yang belakang? Mirda. Mir, si smartphone-mu RAM-nya berapa? Handphone. RAM-nya berapa? 8. ROM-nya berapa? 256. 256 ya. Sekarang kalau laptopnya RAM-nya berapa? 16? 32. Nah, jadi berapa? 24. 12. Berarti 8 plus 4 plus 8 ya. Kemudian ROM-nya tahu nggak berapa? Laptopnya. Ini belum pernah ngamati ya ROM-nya ya. Bukan, itu bukan beda lagi. ROM-nya.
Pernah masuk ke BIOS tidak? Jarang ya kita yang masuk ke BIOS ya. Jadi kalau di laptop kita itu kan ada atau di PC, nanti kapan-kapan masuk ke BIOS ya, kawan-kawan semuanya coba dicermati di situ. Nanti saya tidak tahu kadang-kadang ada yang tekan F1, ada yang pakai F2, ada yang pakai F9, ada yang F12, ada yang pakai Dell gitu ya ininya. Tergantung dari jenis laptopnya kadang-kadang. Kalau di tempat saya kayaknya kalau tidak salah F2 itu masuk ke BIOS. Jadi pertama kali dihidupkan, itu tekan F2. Nanti dia akan masuk basic input output system. Di situ biasanya disebutkan ROM-nya berapa kapasitasnya. Nanti kawan-kawan bisa lihat. Saya hanya ingin mencoba membandingkan antara apa yang ada di PC kita atau di laptop kita dengan yang ada di smartphone atau di HP. Bedanya apa tadi? Biasanya kalau di laptop itu ya, itu ROM-nya kecil biasanya. Jauh lebih kecil daripada si RAM. Jadi kalau misalkan laptopnya si siapa namanya? Mirda tadi, Mirda. Mirda tadi kalau di laptopnya RAM-nya 12 ya, itu misalkan kita lihat tadi si ROM-nya anggap saja satu ini aja, satu giga aja itu paling besar gitu ya. Itu sudah jauh sekali kan, 1 giga dengan 12 giga. Bandingkan dengan yang di smartphone. ROM-nya yang besar, ROM-nya yang 256, RAM-nya yang hanya 8 tadi kan. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap nih maksud saya nih. Apa yang dimaksud dengan sistem mikrokontroller? Apa yang dimaksud dengan sistem mikroprosesor? Yang ada di laptop kita itu adalah sistem mikroprosesor. Yang ada di smartphone kita itu adalah sistem mikrokontroller. Jadi kalau di sistem mikrokontroller itu pada dasarnya ROM itu lebih besar daripada si RAM. Kalau di sistem mikroprosesor dibalik, RAM-nya yang besar, ROM-nya yang kecil. Karena apa? Karena di sistem mikroprosesor di laptop, di PC gitu ya, itu RAM itu digunakan untuk keperluan apa ya, menjalankan aplikasi secara terus-menerus gitu ya. Sedangkan ROM di sistem mikroprosesor hanya digunakan untuk keperluan BIOS-nya aja. Nah, jadi itu. Karena dia punya mikroprosesor, dia punya chip ROM untuk BIOS, kemudian dia punya RAM untuk keperluan sistem operasi dan lain-lain. Termasuk kalau menyimpan aplikasinya kan ada di SSD ya kan. Itu memori berikutnya lagi untuk data gitu kan. Tapi kalau untuk proses di mikroprosesornya dia melibatkan RAM. Kalau untuk proses booting pertama kali itu dia melibatkan ROM tadi. Nah, kalau untuk kemudian komunikasi ke user termasuk menyimpan data, mengambil kembali data, menyimpan aplikasi, menginstalasi aplikasi itu ada di SSD ataupun hard disk gitu ya. Nah, itu dia. Sedangkan di sistem mikrokontroller itu terbalik. Mikroprosesornya kan tadi sudah digantikan oleh mikrokontroller ya di dalam situ. Jadi karena kalau mikroprosesornya si PC dipasang di handphone itu terlalu besar, terlalu memakan tempat gitu kan, dan dia perlu RAM yang apa namanya ukurannya besar. Makanya kalau di smartphone itu kan dia sudah diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dan dibalik ya, RAM-nya itu sudah pakai LPDDR ya dia kalau di smartphone itu. Kemudian chip itunya juga sudah yang apa ya, sudah di minimize seminimal mungkin gitu. Sehingga bisa masuk di kotak kecil segini ya, kotak kecil segini lah kurang lebih di smartphone kita. Nah itu bedanya. Jadi saya ingin mengambil tadi bahwa antara sistem mikroprosesor dengan sistem mikrokontroller itu secara kasat, bukan secara kasat mata ya, secara teoritis kita bisa lihat dari perbedaan antara ukuran RAM dan ROM-nya. Jadi nanti bisa jadi ujian itu keluar lagi. Sistem yang RAM-nya lebih besar daripada ROM-nya itu disebut sistem apa gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau nanti kawan-kawan ditanya kan sudah tahu jadinya. Oh, ini dia Mas. Baik, kita lanjut lagi. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nah, intinya si mikrokontroller punya sekian banyak itu tadi ya. Nah, kalau si mikroprosesor nanti dia tidak dijadikan dalam satu chip. Tapi kalau sistem mikrokontroller itu biasanya dijadikan dalam satu chip. Ada nggak yang pernah ngupgrade secara manual RAM-nya smartphone? Nggak ada kan ya? Kecuali di simulasi pakai itu ya, pakai apa namanya? Kalau di root juga paling hanya tampilannya aja kan yang ini kan. Lagi tampilannya misalkan RAM-nya 8 giga gitu ya, padahal aslinya hanya 512 atau 1 giga gitu. Itu kan banyak ya smartphone yang apa istilahnya itu ya,
bukan KW sih, apa sih namanya? Yang tadi yang dijual hanya untuk menarik konsumen aja, harganya murah gitu ya. Misalkan iPhone apa sih namanya? iPhone yang tiruannya itu atau Android yang HDC ya. Nah, HDC itu. Nah, itu pemain juga dia. Pemain lain. Ada HDC-nya itu. Jadi apa yang tertera di box itu tidak serta merta sama dengan apa yang ada secara fisik di ininya ya, di device smartphone-nya. Baik, kita lanjut dulu. Yang online ada yang ditanyakan? Baik, ini sudah mulai siang, sudah mulai mengantuk kita ya. Oh, baik. Nanti kalau ada pertanyaan yang bertanya, silakan dibuka mikrofonnya. Nah, kita masuk dulu ya ke penggunaan microcontroller ini. Jadi kenapa saya bisa memastikan bahwa di mesin cuci ini ada microcontrollernya? Karena saya sudah biasa membongkar mesin cuci. Jadi kalau mesin cuci di rumah itu yang 2 tabung apa 1 tabung? Mesin cuci di rumah 1 tabung 2 tabung? Hah? Oh, ada tabungnya, ember. Tabung 1 gitu. Iya. Iya. Ya, kalau saya juga dulu sama seperti itu ya, mesin cucinya 1 tabung, ember itu. Nanti kalau sudah sabunnya selesai diucek-ucek gitu, atau saya injak-injak, baru saya buang, baru dibilas gitu. Baik, kita kembali ke mesin cuci yang mesin ya, ini mesin nih, mesin cuci beneran nih, bukan mesin cuci apa guyunan tadi. Mesin cuci yang kalau yang model lama itu kan tidak ada microcontrollernya, karena apa? Karena dia pakai timer manual ya, iya kan? Ya siap ya. Kan kalau kita putar gitu, 5 menit gitu ya, 10 menit atau 15 menit, nanti kan dia mutar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam balik gitu. Atau kalau kita mau hanya searah jarum jam juga boleh, ada settingan. Kemudian kalau yang menggunakan microcontroller itu yang saya pernah tahu ya, saya bongkar satu mesin cuci karena saya penasaran ini isinya apa. Karena memang pada saat rusak itu dia sekali ngisi kemudian dia langsung buang air. Ngisi sekian menit gitu ya, sudah sekian puluh liter yang ada di dalam mesin cuci itu, habis itu sekian menit berikutnya dia buang airnya. Belum selesai nyuci, harusnya kan sudah disetting misalkan 1 jam itu nyucinya, dia buang. Saya bongkarlah airnya mesin cuci, saya lihat oh ternyata ada papan kontrolernya di situ, ada mikrokontroler segala macam, ada yang kebakar di dalamnya. Saya coba ganti bagian yang terbakar itu, sambil sembari saya nanya juga di YouTube gitu ya, ada channel yang khusus membahas tentang itu. Saya lupa orang Kalbar apa orang mana itu, orang Kalimantan, tapi tidak berbahasa Banjar, bahasanya bahasa Indonesia, kayaknya bukan orang Banjar deh beliaunya. Saya tanya, Pak, itu komponennya apa? Komponennya ini, serinya apa? Serinya ini. Dikasih tahu. Kebetulan baik gitu ya, YouTubernya itu. Sebagian kan tidak mau jawab kan? Seperti saya misalkan ditanya itu, kadang saya jawab, kadang enggak. Tapi karena memang waktunya tidak ada ya. Tapi kalau itu kebetulan dijawab oleh beliau. Saya belilah itunya, komponennya saya pasang, tapi tetap nyuci sebentar, ngisi air, habis itu dia buang. Ini saya bilang kalau saya mencoba ini 10 kali itu berapa puluh liter air yang kebuang gitu kan. Akhirnya saya putus asa juga memperbaiki itu. Sampai akhirnya saya berkesimpulan, ini kayaknya saya harus buatkan controller sendiri daripada saya harus memperbaiki ini. Karena kalau beli itu harganya sekitar mungkin lebih dari 1 juta harga controller, tapi lengkap gitu kan, satu set itu. Kalau beli komponen itu murah, ada yang beberapa ribu rupiah gitu, tapi saya tidak tahu lagi apa yang kemudian rusak, karena yang nampak secara kasat mata terbakar hanya 1 komponen itu, yang lainnya tidak. Kata bapaknya yang di YouTube itu, nanti cek lagi yang ini, habis itu kalau itu memang sudah rusak, ganti lagi, cek lagi yang lain. Aduh, ini kepanjangan ini kalau saya harus ngecek satu-satu. Akhirnya tidak jadi saya teruskan untuk memperbaiki mesin cuci itu. Nah, intinya tadi saya sampaikan bahwa di mesin cuci yang sekarang itu sudah menggunakan microcontroller untuk kemudian mengontrol. Mungkin kalau kawan-kawan pernah amati itu ya, baik yang 1 tabung depan ataupun di atas ya, kan ada 2 ya. Ya dia pernah nyuci nggak? Siapa namanya? Rido, tahu mesin cuci ya Rido ya. Ada bukaan depan, ada bukaan atas ya kan? Kalau bukaan depan itu kan kalau sekali dia sudah mesinnya hidup, dia tidak bisa dibuka lagi. Kalau bukaan atas itu kalau kita nyuci, kita buka, paling ini ada peringatan error gitu kan. Titit E2 atau E11 atau E berapa gitu. Artinya dia sedang nyuci,
Tapi kita buka itunya, tutupnya bahaya gitu. Tapi kalau tuh bukaan depan itu tidak bisa. Nah, kalau kita nyuci yang sekarang itu kan kita bisa milih mode cucinya. Mode cuci cepat, mode cuci apa namanya baju biasa, katun-katunan gitu ya. Kemudian mode nyuci apa selimut. Ada sekarang lagi yang terbaru itu kalau tidak salah ingat nyuci jilbab, nyuci hijab gitu. Nanti ada apa namanya ada kantongnya yang khusus diberikan di situ. Nanti ada modenya di situ. Nah itu jadi kalau misalkan ada juga yang nyuci bahan-bahan yang mungkin lembut itu ya. Jadi ada modenya. Jadi tidak muter yang sekencang-kencangnya mesin cuci dia. Ada modenya. Nah, kalau kawan-kawan amati itu dia pemilihan modenya itu sebenarnya sudah melibatkan mikrokontroler untuk kemudian kita bisa tahu dan memilih gitu ya. Ini kecepatan putar dari mesinnya berapa RPM dia akan sesuaikan. Dia sudah amati dan sudah melakukan survei. Jadi kalau misalkan untuk kecepatan memutar mencuci selimut beda dengan menyuci jilbab gitu tadi. Atau kain-kain yang sutra yang lembut misalnya. Atau kemudian menyuci baju katun biasa dengan baju bayi itu ada menunya baju bayi di situ. Beda lagi. Jadi dia sudah amati sekian RPM, kemudian sekian banyak airnya, sekian lama menyucinya sudah dikalkulasi sedemikian rupa. Kita tinggal pilih modenya aja. Nah nanti kalau kapan-kapan kita sudah memprogram mikrokontroler, kita coba buat menu itu. Ya. Terpikirkan nggak tidak bisa buat menu? Buat menunya aja di sini tampil nanti kan. Pilih tombol sini, dipencet ya, misalnya ada tombol. Ini menu pertama itu on off dulu, on off. Kemudian menu, nanti sini satu, kalau dipencet setelah on off itu ya, pilih menu, nanti muncul nyuci cepat, pilih lagi pakaian bayi, pencet lagi katun misalkan, pencet lagi dan seterusnya. Kemudian kalau sudah itu dia ada lagi menu berikutnya. Ini airnya berapa liter? 10 liter, 20, 30, 40, 50 misalkan 50 liter ya. Di tempat saya itu kalau tidak salah 57 liter maksimalnya. Dari 5 atau 10 liter itu saya lupa. Tapi maksimalnya saya ingat 57 liter. Kemudian mau dibilas berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Ada menunya. Kemudian terakhir lagi dia mau di spin, mau dikeringkan berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ada menunya. Sudah, itu aja biasanya menunya. Yang saya tahu ya. Mungkin kalau yang lain-lain tuh ada lagi menu yang lain ya. Yang di saya kebetulan itu yang saya ingat. Nah, setelah itu kemudian dia enter apa cancel gitu. Kalau misalkan di enter dia akan mulai mengisi air gitu ya, dari awalnya ngisi air. Kemudian nanti baru mulai menyuci gitu kan, mutar kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Setelah sekian menit nanti dia akan membilas kemudian mengeringkan. Nah, di tempat saya itu kan ada mesin cuci nganggur satu tuh. Ada rencana saya dari sudah sejak tahun atau 2 tahun yang lalu membuat mesin cuci syariah namanya. Ada nggak di luaran situ yang laundry syariah? Pernah nggak ketemu? Nggak pernah kan? Kalau bank syariah banyak ya kan? Bank perkreditan kredit syariah ada gitu. Tapi kalau laundry syariah saya belum pernah menemukan antara Banjarmasin Banjarbaru. Bagaimana mencuci secara syariah itu ada di YouTube banyak tutorial mencuci secara syariah. Artinya kalau mencuci secara syariah itu kan pertama kali nyuci itu tidak boleh dicampur dengan sabun dulu, ya kan ya gitu ya. Ada yang tahu tuh siapa namanya? Hah? Sahdan. Jadi mencuci pertama kali itu kan tidak boleh dengan sabun dulu ya kan. Airnya dulu dimasukkan gitu. Jadi kalau saya sekarang nyuci di rumah itu seperti itu. Jadi sekali pertama itu saya tidak memasukkan sabun dulu, tapi airnya dulu yang maksudnya saya jalankan seadanya dulu. Dia kan nyuci itu seperti biasa mengisi air, kemudian memutar, kemudian membilas, kemudian mengeringkan, tapi tanpa sabun. Nah, itu nyuci secara syariah kan seperti itu. Dan tidak pernah saya temukan sampai sekarang mesin cuci itu ada menu seperti itu. Nah, jadi karena saya punya mesin cuci nganggur satu, maksud saya nanti ada mahasiswa satu yang kemudian membuatkan controller seperti ini, sederhana aja kontrolnya. Hanya kemudian membuat mesin cuci itu tidak mengalirkan air ke bagian sabun dulu, tapi langsung dialirkan ke pakaiannya aja. Jadi masukkan ke pakaiannya dulu, airnya gitu kan, ngalir sekian menit, misalkan 10 atau 15 menit, nyuci tanpa sabun. Berikutnya airnya dibuang, kemudian dibilas misalkan gitu ya, kemudian dikeringkan. Baru kemudian menyuci berikutnya yang normal.
Yang normal ada sabunnya, kemudian dibilas, kemudian diberi pewangi, dibilas lagi, baru dikeringkan. Nah, seperti itu. Itu hanya membuat urutannya saja sebenarnya yang sesuai dengan tata cara mencuci secara syariah gitu, seperti itu. Nah, kalau mau nanti itu kita bisa kerjakan sama-sama ya. Nah, ini di mesin cuci nih. Kan mesin cuci aja ceritanya panjang nih. Ya, karena banyak yang bisa dilakukan di mesin cuci. Baik, kita lanjut. Di remote control. Ini ada microcontrollernya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah bongkar. Jadi saya itu kan suka bongkar-bongkar. Apa aja yang rusak nih. Terutama yang rusak saya bongkar. Kalau misalkan saya penasaran, saya bongkar itu. Mungkin bakat dari kecil juga ya kira-kira ya. Tapi kalau saya dulu kalau kecil itu bongkar mainan itu saya bisa kembalikan lagi ke semula gitu. Walaupun mungkin kelebihan baut atau sekrup itu kan biasa ya. Tapi yang penting kembali seperti semula gitu. Akhirnya sampai saya sudah berumur besar gitu ya. Sampai menikah pun sebenarnya di rumah ibu almarhum ibu itu mainan-mainan saya itu masih ada. Karena apa? Karena kalau saya mainan itu tidak saya lempar kemudian rusak. Kalau misalkan rusak saya perbaiki lagi. Jadi saya punya dulu helikopter dan mobil-mobilan itu masih lengkap. Habis itu oleh ibu kayaknya diberikan ke ponakan saya. Akhirnya di rumah ibu itu saya tidak temukan lagi mainan-mainan saya yang lama sepeninggal beliau. Jadi sudah tidak ada lagi. Pas beliau sudah tidak ada, mainan itu juga sudah tidak. Mungkin sudah diambil oleh ponakan-ponakan. Nah, kita kembali ke remote control ini. Ini kalau kawan-kawan nanti amati dan pernah bongkar itu ya. Ini di sini di dalamnya ada microcontroller yang kemudian nanti kalau kapan-kapan saya ketemu yang di rumah itu ya ada yang rusak, saya bawakan. Kita lihat isinya apa ya. Ya, kalau diperhatikan di sini ya, ini kan ada tombol-tombol ya kan. Tombol-tombol. Kalau kita pencet, nanti dia akan mengeluarkan sinyal yang kemudian bisa ditangkap oleh kalau di sini kasusnya adalah si LCD proyektor ya. Pernah amati tidak di sini ada cahaya yang kemudian keluar? Pernah ya? Gimana caranya? Hah? Pakai apa? Coba hidupkan siap, kameramu siap. Sebentar ya, saya minta tolong siap menghidupkan kameranya. Sekarang ini saya taruh di sini. Nyala nggak siap? Nyala. Jadi cara mengetahui remote itu rusak apa tidak, salah satunya adalah dengan menggunakan kamera di smartphone. Kemudian dipencet, nanti di sini kan kelihatan. Mata kita secara kasat mata tidak bisa melihat sinyal inframerah yang muncul di sini. Tapi kamera kita karena dia punya apa istilahnya shutter speed yang bisa melihat bukan melihat ya. Dia shutter speednya tidak secepat si inframerah ini. Tadi yang kelas pagi itu saya menemukan handphone yang tidak bisa melihat ini. Mungkin ini saking cepat, entah saking cepatnya ya. Refresh rate-nya itu akhirnya ini tidak kelihatan. Tapi di handphone kawan yang lain itu kelihatan. Coba lagi. Kedip-kedip kan? Nah kalau bisa mengamati lagi nanti antara tombol yang satu dengan tombol yang lain itu kedip-kedipnya berbeda. Kenapa? Karena sinyal yang dikirimkan kalau kita menekan tombol menu, kalau kita menekan tombol satu atau kita menekan tombol on off-nya ini itu berbeda. Jadi kalau misalkan anggap saja gini ya, anggap saja kalau saya tekan tombol on off itu frekuensinya adalah 1 kHz misalkan. Kalau tekan tombol menu yang terkirim itu frekuensinya atau kedip-kedipnya itu misalkan 0,5 kHz atau 500 Hz gitu ya. Itu beda-beda membedakan. Nanti kalau misalkan kita sudah memprogram ini ya, kita bisa lihat, kita bisa program delay antara penyalaan dan pematian LED ini, itu kita bisa atur setengah detik, 1 detik atau lebih cepat lagi. Nanti ada kalanya pada saat kita setting terlalu cepat, ini tidak seolah-olah tidak berkedip, nyala aja dia. Nah itu juga sama. Jadi yang terjadi adalah microcontroller yang ada di dalam remote sini kemudian membaca tombol ini dan menyalakan ini namanya infrared blaster. Infrared blaster. Ini kalau di handphone kan ada kan ya, IR blasternya ya. Nah ini dia. Tapi IR blaster yang di handphone itu relatif kecil. Kalau yang ini kan agak besar nih kelihatan. Bahkan tidak kelihatan kalau kita lihat gitu ya. Kalau yang IR blaster di smartphone itu kalau dipakai kamera bisa jadi tidak kelihatan. Karena saking kecilnya ininya, diameternya itu. Kalau di sini masih kelihatan. Nah kalau nanti di rumah itu kan ada remote AC, remote TV ya. Coba diamati pakai smartphone. Nyala tidak? Nah kalau yang tidak menyala itu biasanya karena memang sudah rusak secara apa ya sistemnya. Selain baterai yang soak gitu ya.
Tapi kalau baterainya sudah diganti yang baru dan bisa dipastikan di remote yang lain berfungsi, di remote yang rusak itu tidak berfungsi, coba dilihat pakai smartphone di kamera itu ya. Nanti kalau di sininya nyala, di tampilan layar smartphone kita berarti sebenarnya dia sudah bagus atau masih bagus. Nah kasusnya kadang-kadang ininya bagus ya, remote controlnya bagus, nanti di AC ataupun di TV-nya yang receiver-nya yang bermasalah. Ada juga yang seperti itu. Receiver-nya yang bermasalah. Baik, kita lanjut dulu ya. Remote control sudah nih. Nah, kalau saya kira ini sudah tidak asing lagi. Kawan-kawan yang punya smartphone itu kan sudah fungsinya sudah macam-macam ya. Misalkan bisa ngukur detak jantung gitu ya, atau tekanan darah, atau bahkan ngukur sudah berapa jauh berjalan, step counternya ya ada ya. Ada lagi nanti yang running time atau running jarak itu, distance-nya ya. Running distance-nya itu berapa itu kelihatan. Jadi kalau di clock atau watch itu, pernah tahu giroskop? Ya, kalau yang suka game kan biasanya main apa ada giroskopnya kan. Kalau kita gerak-gerak gini-gini, ada yang ada yang 3 aksis, ada yang 6 aksis itu kan ada gini. Nah dulu kawan saya waktu kuliah di UGM itu ada yang kemudian mendeteksi seseorang itu jatuh apa tidak jatuh dengan membaca data giroskop di smartphone-nya. Jadi aplikasi di smartphone itu diselipkan aplikasi yang kemudian bisa mendeteksi orang itu jatuh tidak jatuh. Gunanya nanti misalkan kalau ada lansia gitu ya, atau ada orang biasa yang seperti kita lah, seperti saya misalkan turun dari tangga karena kebanyakan yang dibawa itu kemudian jatuh. Nah kalau jatuh itu kan kalau di lokasi yang orangnya banyak itu tidak masalah ya. Itu kalau misalkan di lokasi tertentu saya dari lantai 4 situ jatuh misalkan di lantai 3-nya gitu ya, tidak ada orang ya, tidak ada mahasiswa. Itu kemudian tidak ada yang tahu gitu kan, kecuali ada yang memantau dari CCTV atau kemudian ada yang lewat gitu. Nah tujuan kawan saya itu dengan dia bisa mendeteksi jatuh seseorang itu nanti ada nomor yang kemudian bisa dihubungi oleh smartphone-nya secara otomatis. Jadi kalau misalkan dia jatuh dia bisa menghubungi istrinya kah, atau anaknya atau apanya gitu otomatis itu ya yang menandakan bahwa ini si bapaknya atau ayahnya lagi atau sedang jatuh di mana posisinya gitu. Walaupun yang dikerjakan oleh kawan saya itu hanya deteksi jatuh tidak jatuhnya aja. Karena untuk integrasi sistem sampai ke menelpon ke seseorang yang diprogramkan di aplikasinya itu cukup panjang urusannya gitu kan. Nah itu seperti itu jadinya. Nah maksud saya tadi ke watch atau clock tadi yang smartwatch itu ya, dia sudah ada ininya, ada microcontroller yang kemudian dilengkapi dengan giroskopnya, yang kemudian bisa melihat orang itu posisinya lagi apa, lagi berbaring, lagi berdiri, lagi berlari. Kalau kita berjalan itu kan beda ya ini ya ritmenya ya. Giroskop itu kan kalau misalkan dia berjalan itu kan, nah itu kan ada hentakan-hentakan gitu. Jadi giroskopnya juga ada mungkin dari sumbu X atau Y-nya yang bergerak atau sumbu Z-nya yang bergerak, saya tidak tahu ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nanti ingin mengamati gitu ya, misalkan penelitian nih, memanfaatkan data giroskop handphone kemudian untuk mengamati orang itu berjalan cepat, berlari ataupun jalan biasa gitu. Dia amati data giroskopnya dari sekian orang dengan handphone yang sama, data giroskopnya itu direkam, dicatat gitu. Misalkan berjalan dari ujung belakang situ ke depan sana sebelum jalan anggaplah misalkan 2 atau 5 km per jam gitu kecepatannya. Dari 10 orang diamati datanya. Kemudian nanti yang kalau dia berlari 10 sampai 15 km per jam diamati bolak-balik gitu. 10 orang yang sama ya. Nanti kemudian dia jalan, berlari, dan apalagi satu tadi. 2 ya anggap saya berlari dan berjalan gitu. Atau berjalan cepat satunya. Nah itu bisa nanti dilihat. Kemudian mau diapakan? Atau misalkan mau diaplikasikan ke pendeteksi orang ini berlari apa tidak. Misalkan ada orang-orang tertentu yang kemudian tidak boleh berlari gitu ya. Ada peringatannya jadinya. Jadi kalau misalkan dia hanya boleh berjalan, karena kalau misalkan dia berlari kan detak jantungnya jadi cepat ya jadinya. Kalau cepat nanti bisa memicu entah mungkin stroke, entah mungkin serangan jantung. Jadi dia tidak dilarang untuk berlari gitu. Nah, jadi itu aplikasinya nanti kalau misalkan dibuat gitu ya. Jadi dari data tadi diamati untuk membedakan saja kapan berjalan, data giroskopnya ya, kapan berlari, kapan berjalan cepat misalkan. Jadi kalau misalkan orang itu berjalan, smartphone-nya itu tidak memberikan respon yang di luar normalnya gitu, biasa aja. Tapi kalau orang itu sudah berjalan cepat, dia sudah memberi informasi.
Anda sedang berjalan cepat. Kalau sudah berlari dia kemudian membunyikan alarm itu artinya dia sudah dilarang untuk berlari gitu. Kalau yang lebih bagus lagi nanti kalau dia berlari dia bisa mengirimkan pesan ke orang terdekatnya bahwa itu loh si bapak atau si ibu berlari nih, padahal tidak boleh misalkan gitu itu ya. Bisa ditangkap ya kira-kira ya. Itu aplikasi yang kemudian kalau kita menggunakan mikrokontroler dan dikembangkan lebih lanjut ya. Baik, kita lanjut lagi di sini ya. Nah, kalau mainan saya kira tidak perlu dijelaskan lebih detail karena mainan itu memang sudah rata-rata menggunakan mikrokontroler ini untuk kemudian kalau remote control mobil-mobilan itu kan ada remote-nya, ada mobilannya ya kan. Kalau mobilan remote control itu kan dia kalau di sisi mobil-mobilannya itu dia punya receiver namanya. Kalau di sisi remote-nya dia punya transceiver. Enggak ya? Oh, ini saya tulis nih. Ada receiver radionya. Kemudian nanti ada transceiver-nya ini. Transceiver. Istilahnya ini yang ngirim, kemudian ini yang terima. Nah, kalau dari sisi pengirim, dia hanya ngirim aja. Seperti remote si LCD proyektor. Dia ngirim aja, nggak bisa terima apa-apa. Dia bisa terima perintah, kecuali perintahnya dari si user ke sini. Ya, maksudnya tadi, si mikrokontroler itu hanya membaca tombol dan mengirimkan datanya. Tidak bisa menerima data dari LCD proyektornya ke sini. Sama juga seperti tadi si remote control untuk mobil-mobilan ya. Remote control itu ngirim aja. Dia tidak peduli si mobilannya itu nerima apa tidak. Pokoknya kalau dia pencet maju, dia ngirim data maju aja gitu. Kalau dia pencet mundur, dia data mundur aja. Tidak ada apa istilahnya ya kalau bahasa jaringannya itu. Baru belajar jaringan semester ini ya. Bahasa ininya tuh ini. Apa sih? Kalau bahasa Indonesianya sebentar. Kita cari padanan katanya dulu. Bahasa ininya coba saya dicarikan padanan bahasanya ya. Acknowledgement. Kalau bahasa dulu itu dinamakan jabat tangan ya, jabat tangan. Kalau bahasa ininya apa ya? Coba. Ada si Mardi. Sebenarnya namanya Mirda, balik-balik ya. Coba dicarikan Mirda arti ataupun padanan katanya. Acknowledgement itu apa? Sambil jalan ya, sambil jalan. Jadi kalau di jabat tangan itu kalau di jaringan, ya jaringan komputer ya itu ada namanya acknowledgement. Nanti belajar tuh, diajarkan Pak Ruslan ya. Jadi kalau jaringan itu dia komputer yang satu mau mengirim data ke komputer yang lain, kalau komputer yang lain itu tidak siap menerima data, dia tidak akan kirim data. Itu kalau sistem komputer ya. Tapi kalau tadi kita contohkan di mainan anak-anak tadi ya, mainan mobil-mobilan itu kalau kita pencet maju, dia ngirim data maju aja. Gak peduli si receivernya itu sedang siap menerima atau sudah siap menerima atau tidak. Nah itu nanti bedanya ya. Ada sistem yang kemudian punya acknowledgement seperti ini. Sistem jabat tangan ya. Jabat tangan. Ada. Mirda. G. Kalau tidak salah gitu tulisannya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Acknowledgement. Kalau tidak salah gitu. Kalau salah berarti salah ketik ya, salah tulis ya. Baik, sambil jalan. Nah itu ya, kemudian antara tadi si game toys yang umum untuk anak-anak dengan kemudian nanti sistem jaringannya kita belum masuk ada sistem jaringan. Ada? Sambil jalan ya. Nah, kemudian di aplikasi berikutnya ada nanti untuk audio video. Ada yang punya contoh nggak? Kalau dulu kan ada namanya MP3 player ya. Ya kan? Sebelum smartphone itu ada MP3 player kan? Nah, yang kecil. Bahkan habis itu ada MP4 player. Jadi dia bisa memutar video juga di situ. Kecil kan ya. Karena sebelum-sebelumnya itu kan ada iPod atau apa itu ya namanya. Apa sih namanya yang mirip ya kan ada itu. Nah itu sebenarnya ada mikrokontrolnya di dalamnya yang kemudian bisa memutar video ataupun dulu sebelumnya audio biasa. Ada Mirda ada.
Udah. Atau si chat GPT suruh 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 jawab apa itu? Ada nggak? Oh, ada pengakuan ya gitu ya, boleh, boleh, boleh lah pengakuan. Tapi kalau di, validasi, nah ada nih yang nih, lebih bagus lagi validasi ya. Jadi kalau bahasa ininya, kalau bahasa harfiahnya itu kalau diterjemahkan acknowledgement itu jabat tangan. Kalau bahasanya tadi pengakuan itu bahasa ininya, kalau di sini validasi. Nah, betul validasi namanya. Jadi kalau misalkan si jaringan nih contoh di nomor paling bawah itu ya jaringan. Itu perangkat ada namanya hub, ada switch itu ya, atau perangkat Ethernet nih kalau di tempat saya menggunakan hub kecil ini. Ini maksudnya ya. Ya, saya tidak punya LAN port di sini jadi harus pakai eksternal USB Type C itu LAN port. Nah, kalau di LAN itu disampaikan. Kalau nanti Pak Ruslan itu menyampaikan materinya di teknik jaringan komputer ya. Itu mesti seperti itu. Kalau komputer antara dua komputer peer to peer itu kemudian berkirim data, dia harus memastikan bahwa yang akan menerima ataupun mengirim datanya menerima datanya itu harus sudah memvalidasi bahwa dia akan siap atau siap menerima data. Kalau tidak, nanti dia akan berhenti di posisi tidak mengirim data. Apa istilahnya ya? Canceling to send data gitu istilahnya ya. Nah, itu kalau di jaringan ya nanti. Nah, termasuk juga kalau misalkan gini. Kalau misalkan saya terhubung ke Paruslan gitu ya. Paruslan di bawah ya. Jalur internetnya ada di Paruslan, IndiHome-nya ada di situ. Kita ada punya laptop atau PC di sini. Kemudian di sebelah juga ada, di sebelah juga ada. Kemudian kita terhubung ke satu hub ya. Kita tidak bicara access point dulu ya, access point itu kan secara wireless. Tapi pada dasarnya sama prinsipnya. Jadi jalur internet itu satu, kemudian komputer yang terhubung atau ruang kita ruang aja ya, ruang 202, ruang 201 misalkan 203, 204 gitu ya, ada 4 ruang yang terhubung. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan internet itu kan tidak bisa sekaligus keempat-empatnya melewati jalur internet IndiHome yang satu jalur tadi. Jadi harus bergantian. Caranya adalah dengan dijadwal. Misalkan di jadwalnya, misalkan dia jadwal ada 1 menit itu ada 10 gitu ya, 10 koneksi. 1 menit kelamaan, 1 detik, 1 detik ada 10 koneksi. Jadi dalam 1 detik itu dia gilir ruang 202, 201, 203, 204 gitu ya. 6 jalur lainnya kosong gitu. Tapi berikutnya diberikan lagi ke ruang Bu Yulia, misalkan ruang ketua ya, ruang ibu ketua itu. Kemudian dia diberi prioritas untuk kemudian mengakses dari 1 detik itu, kalau tadi 4, 5 diantaranya. Jadi kalau nanti diberi prioritas ya di settingan itu, nanti settingan di router sih. Itu nanti ya belajarnya. Saya menjelaskan sekilas saja bahwa microcontroller itu kemudian bisa mengatur dari 1 detik 10 koneksi itu secara serial. Jadi tidak paralel, serial. Jadi koreksi pertama dalam 1 detik itu ya, dari 10 berarti 0,1 detik gitu ya. 1 detik. Jadi yang pertama itu ruang 201, yang kedua 002, ketiga 204 dan seterusnya. 5 berikutnya itu diberikan kepada Bu Yulia. Jadi seolah-olah nanti ruangan Bu Yulia karena beliau prioritas sebagai ketua gitu kan, diberikan akses yang lebih lama dan lebih daripada orang-orang yang biasa yang kemudian terkoneksi ke jaringan yang sama dari gitu loh. Nah, itulah tadi gunanya microcontroller yang ada di sistem jaringan, atau baik itu di Ethernet ataupun baik itu di hub-nya, di switch-nya ataupun nanti di routernya. Nah, tapi itu nantilah. Nanti saya melampaui pelajarannya Pak Ruslan nanti di mata kuliah ini ya. Kita hanya menyinggung sekilas saja. Jadi fungsinya bahwa microcontroller berguna untuk mengatur koneksi atau sistem scheduling ya istilahnya, penjadwalan itu. Nanti kalau di Pak Ruslan mungkin tidak berbicara dari sisi microcontrollernya, tapi berbicara dari sisi scheduling atau penjadwalannya aja. Ini penjadwalannya metodenya ini, misalkan Misalkan merek ini metode penjadwalannya seperti ini. Kenapa misalkan merek A itu lebih bagus penjadwalannya, atau misalkan sharing internet secara wirelessnya lebih bagus daripada yang merek yang lain gitu ya. Baik, di situ ada smartphone, ada answering mesin, ada telepon mesin. Saya kira Anda mungkin pernah tahu ya ada mesin penjawab telepon. Mungkin kalau ada yang pernah nelpon operator di mana ya, di Telkom misalkan gitu ya, akan menelpon ke 108.
Misalkan Mahrita mau cari tahu nomor teleponnya si apa namanya kantor gubernur di situ, misalkan di kantor gubernur nanti ada setdanya misalkan gitu ya, ingin tahu. Nah, Mahrita nelpon 108. Nih sekian detik gitu kan. Silakan tekan tombol anu untuk meminta informasi nomor telepon. Silakan tombol nomor 2 untuk kemudian apalagi gitu ya. Silakan tekan 0 untuk berbicara dengan operator gitu ya. Jadi sebelum operator yang berupa manusia tadi bisa kita ajak bicara, nanti ada mesin dulu yang kemudian menjawab apa yang kita minta atau kita inginkan gitu. Misalkan Mahrita ingin berbicara dengan operator, angka 0, angka 1, angka 2-nya dia lewati. Langsung dia tekan, setelah 108 dia tekan kemudian 0. Maka operatornya akan mengangkat itunya, mengangkat terhubung ke operator dan baru bisa ditanyai. Nomor telepon ini berapa? Oh, nomor telepon setdanya Provinsi Kalimantan Selatan itu adalah ini gitu ya. Ada lagi Bu atau Mbak yang bisa dibantu? Tidak ada, sudah tutup. Berikutnya, kemudian nanti siap lagi menelpon 108. Nah, di 108 itu tidak hanya satu operator, mungkin bisa 10, bisa 20 gitu ya, artinya orangnya ya. Dan itu juga harus ada yang kemudian mengatur kapan dia terhubung nanti ke operator. Misalkan ada 10 operator, pada saat bersama ada 10 yang nelpon, dan 10-10-nya itu meminta berbicara dengan operator. Maka nanti yang lain yang penelpon ke-11 itu harus dijadwal untuk kemudian terhubung ke operator yang lain yang kosong berikutnya. Paham yang maksud saya ya? Nah, proses penjadwalannya itu yang secara sederhana tadi oleh answering mesin dijadwal oleh microcontrollernya. Jadi microcontrollernya kurang lebih seperti itu. Nanti misalkan ya kalau mau menyimulasikannya lagi, kita pakai lagi microcontroller ini. Kemudian kita anggap dia sebagai nanti answering mesin gitu. Pada saat kita tekan gitu ya, nanti di sini. Silahkan tekan 1 untuk ini. Kita beri komentar di LCD-nya ditampilkan. Silahkan tekan 2 untuk ini. Silahkan buang handphone Anda gitu kalau bosan itu. Itu kalau bosan. Enggak. Jadi 1 untuk kemudian meminta informasi ini gitu. Nomor 2 untuk ini. Tekan 0 untuk operator. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita coba ada sekian banyak orang yang masuk gitu ya. Gimana? Misalkan anggap saja ada apa namanya? Ada 2 gitu yang masuk. Nanti kalau misalkan satunya sudah terhubung ke operator, yang satunya harus nunggu. Nanti akan ada notifikasi di sini. 1 penelpon lagi misalkan sedang menunggu atau menunggu untuk dilayani gitu ya. Nah, kalau misalkan lebih ekstrim lagi, kita hubungkan nanti beberapa microcontroller ini, 1 yang jadi pusat teleponnya, 1 nanti sebagai kliennya istilahnya ya, klien. Nanti klien menghubungi ke masternya ataupun ke operatornya yang kemudian nanti akan mengontrol itu diapakan. Apakah otomatis dijadwalkan atau ditolak atau seperti apa. Baik, sampai situ dulu ada yang tanyakan. Yang online boleh bertanya nih. Mungkin kalau di yang online tidak bisa melihat tadi ya. Kalau saya menulis, mohon maaf ini. Mungkin nanti kalau ada yang berkenan memoto karena ada di sini, kemudian nanti dikirimkan ke grup ya, biar kawan-kawan yang online itu bisa lihat. Karena saya tidak bisa menampilkan ada di sini. Kameranya tadi error. Kita lanjut ya. Nah, ini saya tadi bertanya nih. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Ada guidance system, ada GPS system. Siap boleh jawab atau yang lain? Rido juga boleh jawab kalau mau ya, silakan. Yang online juga boleh jawab kalau bisa jawab. Kita kasih ilustrasi nih. Si Nisa, Nisa mana Nisa? Nisa mau ke rumahnya si Rido ya misalkan. Atau balik aja. Rido mau ke rumahnya si Nisa misalkan. Kemudian si Nisa Sherlock gitu kan. Sherlock. Ceritanya gitu ya ceritanya. Sherlock nih, habis itu si Rido buka handphone, buka WA, lihat Sherlocknya. Kemudian muncul kan aplikasi map ya, mapnya, Google Mapnya muncul. Kemudian karena si Rido dia tidak hafal Banjarbaru Selatan misalkan, dia buka lagi aplikasi navigasinya ya kan, masuk lagi ke aplikasi navigasi. Kemudian terlihat di situ jarak antara posisi Rido dengan rumahnya Nisa 10 kilo misalkan ya, 10 kilo. Kemudian Rido mulai menekan tombol start navigation gitu ya.
Itu artinya kalau Rido sudah tadi sebelumnya melihat posisi rumahnya Nisa 10 km dari dia, itu dia melihat atau mengamati GPS, termasuk juga posisinya dia. Tapi kalau sudah Rido menekan tombol Start Navigation, maka dia akan mulai masuk ke atasnya, guidance system. Paham? Bedanya GPS saja dengan guidance system. Nah, yang ada di smartphone kita itu dua-duanya. Guidance system yang terintegrasi dengan GPS. Jadi kalau misalkan si Rido hanya diberi guidance system, dia hanya diberi tahu, Rido nanti dari rumahmu keluar komplek ke Jalan Ayani gitu ya, ke jalan sini, nanti ke arah sebelah barat sana, arah ke Banjarmasin, ada RO Ulin, nanti belok kiri gitu, belok kiri, nanti 1 kilometer ada nanti komplek ini, dan seterusnya gitu. Itu namanya guidance system. Tapi kalau GPS dan guidance system jadi satu, dia tahu Rido ke posisi apa katanya ya, kata GPS kalau ngomong itu 100 100 meter lagi belok kiri gitu ya kan ya. 200 meter lagi putar balik. Ya, putar balik katanya gitu. Kemudian tujuan Anda ada di sebelah kiri. Ya, kenal gitu ya nih ya. Nah, itu namanya guidance system. Atau tujuan Anda sudah kelewatan 100 meter yang lalu misalnya gitu. Bisa gitu kan? Nah, jadi antara guidance system dengan si global positioning system biasanya dijadikan apa ya? Dijadikan satu untuk kemudian menunjukkan arah dan juga tujuan tertentu biasanya. Bisa bedakan yang saya tahu ya. Paham Nisa? Apa perlu dicontohkan Sherlock dengan si Rido? Nanti ketahuan Rido ya kosnya di mana lagi. Baik, itu ya kira-kira ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau masih belum paham, tolong diinterupsi saja ditanyakan. Lanjut lagi. Nah, ini biasanya digunakan di militer juga ya. Kalau tadi kan saya tidak menyontohkan di militer, tapi di apa namanya? Di kita keseharian kita. Kalau di militer itu kawan-kawan mungkin pernah tahu ada namanya flight apa ya namanya? Flight controller. Ada yang punya drone? Gak punya. Di drone itu ada yang namanya flight controller. Nah, jadi flight controller itu bisa menunjukkan, tapi juga biasanya dia tidak hanya apa namanya guidance system, tapi punya misalnya GPS juga, GPS modulnya. Karena kalau dia suruh maju 100 meter, kemudian belok kiri 200 meter, maju lagi 1 kilo misalkan, itu bisa jadi nabrak atau apa ya kalau itu nggak jelas gitu adanya. Kapan mulai maju 100 meter, kapan mulai belok kiri 1 kilonya, kapan maju lagi 200 meter itu tidak jelas. Tapi kalau dengan GPS dia kan tahu posisi dia sekarang ada di mana, maka dari situlah dia akan mulai maju 100 meter, kemudian belok kiri 1 kilometer, kemudian maju lagi 200 meter. Itu kalau dia sudah terintegrasi dengan si GPS-nya. Nah, begitu pula kalau misalkan di drone itu juga ada integrasi antara GPS dengan guidance system. Kalau di militer itu namanya ada kalau di rudal itu ya itu ada namanya apa sih namanya ya? Ada yang tahu nggak kalau roket itu ditembakkan dari Hamas, jadi di jalur Gaza Selatan misalkan ke pangkalan militernya Israel itu kan dia punya guidance system juga dan punya flight control juga ya. Jadi flight control itu sebenarnya nanti gunanya dia mengontrol ketinggiannya harus berapa. Karena kalau misalkan dia ketinggiannya 100 meter itu bisa nabrak BTS ya. Hanya 100 meter, kalau misalkan hanya beberapa puluh meter bisa jadi hanya nabrak gedung. Jadi flight control itu dia akan mengukur ketinggian roket itu harus seberapa. Misalkan harus 1000 kaki gitu ya. 1000 kaki itu anggap saja 300-an 1000 kaki itu berapa ratus meter? 1000 kaki itu berapa ratus meter? 1 kaki itu kan 30 cm. Kalau 1000 bagi 3, 30 meter ya baru ya? 300 meter, betul? Nah, 300 meter ya anggaplah. 300 meter itu sudah lumayan tinggi ya. Jadi misalkan dia harus menuju ketinggian dulu ke 1000 kaki, baru nanti dia akan setelah ini apa ini ya, vertikal gitu ya, baru nanti posisi horizontal, kemudian lurus di posisi ketinggian 1000 kaki tadi, baru nanti akan dipandu lagi oleh posisi GPS-nya ada di mana. Nah itu kalau di flight control system itu termasuk juga mungkin ada di roket sudah dilengkapi dengan flight controllernya. Kita lanjut dulu ya.
Ada yang pernah ngamati nggak ini lampu lalu lintas nih? Kan lampu lalu lintas tuh beda-beda ya. Di RO Ulin beda, nanti di perempatan mana lagi ya? Pertigaan, seperti kalau di pertigaan Brimob kan sama tuh. Tapi nanti kalau di, oh itu tidak ada. Lampu merah di sini mana lagi ya? Kecuali di Sekumpul sana ya, pertigaan Sekumpul, perempatan Sekumpul itu beda lagi. Jadi kalau kawan-kawan amati di perempatan Sekumpul dengan di pertigaan RO Ulin itu beda. Beda cara mengatur ininya ya lalu lintasnya. Tapi nanti besok-besok kalau misalkan pas acara haul lagi itu beda lagi nanti lampu lalu lintasnya. Kemudian kalau misalkan di RO Ulin itu kan kalau diamati ya. Oh ini nih, ada gambarnya nih. Di RO Ulin situ atau di Haji Idak situ, itu kan kalau ini dari barat ya, ini dari barat dari arah Banjarmasin ya. Ini arah Banjarbaru atau Martapura, MTP saya tulis ya. MTP sini. Dari Banjarmasin itu mau ke Martapura, maka di ini perempatan ya. Anggap ini nggak ada ya, pertigaan RO Ulin. Itu kan kita boleh terus, boleh belok kanan ya kan. Tapi belok kanan nanti ada lampu merah sendiri, kalau yang terus juga ada lampu merah sendiri ya kan. Tapi nanti ada kalanya yang mau belok kanan itu lampu merah, yang mau lurus lampunya hijau. Pernah kan bisa boleh gitu kan? Nah itu, tapi nanti besok-besok kalau pas terjadi apa namanya pengalihan arus ataupun rekayasa lalu lintas lagi bisa jadi ini akan disamakan. Antara yang mau lurus dengan yang mau belok kanan itu sama. Kalau dia berhenti dua-duanya. Nah itu kalau yang ada sekarang itu mereka menggunakan juga modul microcontroller ini untuk bukan ditanam ya, disertakan di bawahnya. Biasanya kalau lampu merah itu kan ada box ya di bawahnya ya. Pernah ngamati nggak di situ ya? Ada kemudian box yang di situ ada microcontrollernya. Atau bisa juga mereka menggunakan model PLC, tapi yang PLC itu sudah mungkin lebih kuno daripada yang menggunakan microcontroller sekarang. Nah, kalau saya dulu di zaman waktu kuliah S1 itu kan masih belum ada microcontroller. Jadi kami dulu menggunakan PC untuk kemudian mengontrol lampu lalu lintas ini. Dulu untuk keperluan pameran itu oleh fakultas saya diminta untuk membuat itu. Jadi menggunakan jam berapa sekarang? Nanti kita lanjut lagi ya. Allah. Karena sudah azan. Karena waktunya sudah habis, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya aja ya. Karena ini sudah zuhur, jadi kita harus sholat dulu. Nanti materinya saya upload ke LMS, ke Learning. Atau mungkin kalau misalkan ini juga, kalau ada yang belum bisa ngakses ke situ, saya upload ke grup aja ya nanti ya juga ya. Saya kira itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di grup, atau boleh di email, atau boleh di WA langsung ya. Saya kira itu. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan sudah bisa praktikum. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah ajar. Oke, sama-sama. Online jawab. Saya kira suara siapa tadi? ada yang menjawab. Kalau ada yang kameranya bagus, tolong ini dipoto, dikirimkan di grup ya.